Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Densi, NIM 21010191 dari kelas 3A5 Manajemen. Dosen pengempu Dr. Ronald Afrianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang analisis kami yang minggu-minggu kemarin. Yang pertama yaitu penelitian tentang ojek online dan ojek offline. Baiklah, di sini ada metode penelitian dari ojek online dan ojek offline tadi. Yaitu ada dua jenis penelitian dan yang kedua waktu dan tempat penelitian. Yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari kantor cabang ojek online yaitu di Maxim dan ojek pangkalan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan ditinjau dari tujuan, penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu, tentang seberapa besar nilai bisnis dan jasa yang dihasilkan pada industri bisnis, serta ingin mengetahui secara lebih tentang bagaimana rantai produksi yang terjadi di klaster bisnis ojek. Berdasarkan ruang lingkup yang ada, jasa ojek ini diharapkan mampu mengangkat minat masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Lubuk Linggau, tepatnya di Tabajemeke Timur 1, di kantor Maxim Lubuk Linggau dan pangkalan ojek Lubuk Linggau Utara 2 atau di Megang Simpang Raya. Lanjut, analisis deskriptif. Yang pertama yaitu pengertian ojek online atau Maxim tadi dan ojek offline atau di pangkalan tadi. Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis aplikasi online yang dimana konsumen pengguna HP atau gadget sebagai alat untuk memesan layanan ojek online itu sendiri dan terhubung kepada Grab yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumennya ke tempat tujuan yang diinginkan. Dan ojek online juga merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada HP itu sendiri yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil atau mengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkut orang atau barang, namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang, bahkan memesan makanan, sehingga dalam masyarakat global, terutama di kota-kota besar, dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dimungkiri, masalah kemacetan selalu menjadi polemik. Ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju. Lanjut, yaitu ojek offline atau pangkalan. Dalam transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor disebut informal karena keberadaannya tidak diakui pemerintah dan tidak ada izin untuk pengoperasiannya. Penumpang biasanya berjumlah 1 orang dengan harga yang ditentukan dengan tawar-menawar dengan supir ojek terlebih dahulu. Maka supir ojek tersebut akan mengatur ke tujuan yang diinginkan penumpangnya. Ojek banyak digunakan oleh penduduk di kota-kota besar karena kelebihannya dengan angkutan lain, yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota, sehingga ojek mangkal di persimpangan jalan
yang ramai atau di jalan masuk kawasan permukiman. Baiklah, yaitu ada syarat-syarat dan peran ojek, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya jasa ojek dan penumpang. Yang kedua, sepeda motor. Yang ketiga, adanya terjadi tawar-menawar antara jasa ojek dengan penumpang. Jika itu ojek pangkalan dan jika ojek online, dia sudah ada tarif per kilometernya. Baiklah, di sini ada ciri-ciri ojek online dan ojek offline itu sendiri. Yang pertama yaitu ojek online memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan aplikasi gadget. Contohnya di Maxim itu sendiri. Dan yang kedua, menggunakan jaket dan helm khusus perusahaan. Dan yang kedua, menggunakan aplikasi GPS. Di sini ada ciri-ciri ojek offline. Yang pertama, menggunakan jaket dan helm biasanya tidak dari perusahaan. Yang kedua, tidak memakai alat bantu handphone untuk tujuan lokasi penumpang. Baiklah, kesimpulan dan saran. Ojek merupakan transportasi umum di Indonesia, berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara membonceng penumpang. Ojek sering ditemui di perkotaan maupun di pedesaan. Keunggulan ojek yaitu lebih cepat, mampu melewati sela-sela kemacetan. Saat ini, ojek bisa dipesan secara online maupun berlangganan atau dengan ojek pangkalan. Saran, hasil penelitian yang kami lakukan ini bahwa drip ojek pangkalan mengalami gagap teknologi. Hal ini yang menyebabkan mereka enggan untuk bergabung dengan ojek berbasis online. Padahal telah dilakukan upaya-upaya untuk mengajak para drip ojek pangkalan oleh pihak ojek berbasis online. Namun karena kesan jangan teknologi seperti tidak mampu menggunakan teknologi smartphone membuat mereka enggan untuk bergabung. Padahal berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, para drip ojek berbasis online mengaku merasa kesejahteraannya meningkat setelah bergabung dengan ojek berbasis online. Penelitian yang kedua yakni di Hotel Dapam dan Hotel Aura. Di sini ada di Hotel Dapam yaitu menggunakan 7P. Yang pertama itu yang P pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promosi, yang kelima people atau orang atau karyawan, yang keenam proses, yang ketujuh lingkungan fisik. Yang pertama tadi ada produk, yang merupakan produk yang dijual yaitu kamar, makanan dan minuman yang ada di restoran dan bar, sarana olahraga, kolam berenang, dan yang lainnya. Hotel ini terdiri dari 5 lantai dan 149 kamar yang disewakan. Yang kedua ada price. Ada beberapa tipe kamar yang disewakan dengan kelas reguler dengan luas 15 meter persegi dengan sewaan kisaran 550.000 per malam. Lanjut, ada place. Saluran distribusi. Banyak saluran distribusi yang digunakan sebagai sumber bisnis Hotel Dapam. Di antaranya melakukan kerjasama dengan travel agen baik travel agen lokal maupun dengan travel agen nasional dan internasional. Lanjut, yang keempat, promotion. Promosi yang dilakukan oleh Hotel Dapam adalah dengan via online, dengan web dan offline. Lanjut, orang atau karyawan. Hotel Dapam sangat memperhatikan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Semua karyawan senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaannya. Yang keenam, proses check-in dan check-out sudah direncanakan sesuai dengan standar hotel internasional. Konsumen yang datang untuk melakukan check-in diterima di resepsion dan dilakukan sesuai registrasi yang guna untuk keperluan perusahaan dan report ke pihak yang berwenang. Lanjut, yang ketujuh, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini senantiasa dilakukan perawatan, misalnya dengan pemeliharaan terhadap interior dan eksterior perusahaan. Di samping itu,
Hotel Dapam senantiasa melakukan kegiatan kebersihan bersama seluruh karyawan dan warga sekitar untuk menjaga lingkungannya. Kekuatan dari Hotel Dapam itu sendiri, yang pertama itu lokasi hotel yang strategis dekat dengan pusat perbelanjaan. Yang kedua, fasilitas hotel lengkap dan memadai. Yang ketiga, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman. Yang keempat, harga yang kompetitif. Yang kelima, adanya penyediaan fasilitas kesejahteraan karyawan yang memadai untuk memberikan motivasi kerja karyawan. Yang keenam, sistem administrasi keuangan yang sudah terkomputerisasi. Yang ketujuh, adanya mutu pelayanan terhadap konsumen yang baik. Yang kedelapan, tingkat rasio probabilitas yang sudah baik, adanya jam dan hari kerja yang sudah terlaksanakan dengan baik. Yang 10, pelaksanaan sistem penggajian yang sudah dilaksanakan dengan baik. Yang ke B, kelemahan Hotel Dapam. Yang pertama itu adanya biaya operasional hotel yang cukup tinggi. Yang kedua, hotel belum memiliki ballroom yang cukup memadai untuk acara besar. Yang ketiga, fasilitas belum yang masih kurang lengkap. Lanjut, yang analisis yang kedua yaitu Hotel Aura. Yang pertama itu produk. Konsep keseluruhan atas objek atau proses yang memberikan berbagai nilai bagi para pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Harga sesuai dengan tingkat kamar, lama penginap 1 kali 24 jam, dan kelas reguler 450.000 sampai dengan 550.000. Tempat Jalan Muhammad Soeharto, nomor kilometer 12, nomor 168, Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Promosi. Tim marketing perusahaan, media cetak seperti koran, majalah, dan dengan media online seperti promosi berbayar atau endorse yang menyebabkan brosur langsung ke lapangan. Lanjut, itu orang yang berada di dalam perusahaan atau inter yang mempunyai pengaruh dan yang langsung berinteraksi dengan konsumennya. Lanjut, proses aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pelanggan atau konsumen. Kekuatan dari Hotel Aura sendiri yaitu diantaranya fasilitas hotel yang cukup lengkap dan memadai, harga yang kompetitif, lokasi cukup strategis, kebersihan dan kenyamanan yang terjaga, karyawan yang ramah, dan adanya tempat permainan untuk anak-anak. Lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelemahan yang dimiliki Hotel Aura antara lain promosi yang belum efektif dan berkesinambungan, jumlah kamar yang sedikit, yang kurang bisa memenuhi permintaan tamu, fasilitas gym yang belum tersedia, sistem perekrutan karyawan yang masih bersifat kekeluargaan. Lanjut, itu ada peluang yang dimiliki oleh Hotel Aura, antara lain memiliki pelanggan tetap, kerjasama yang baik dengan supplier, kondisi alam yang menjadi daya tarik para wisata untuk datang ke Wuling. Ini ada ancaman adalah situasi penting yang tidak mengutamakan dalam lingkungan perusahaan. Kesimpulan, yang pertama itu kesesuaian antara tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja Hotel Dapam dan Hotel Aura di Kota Lubuk Linggau ditinjau dari kesenjangan antara jasa pelayanan dan yang dialami dengan jasa pelayanan yang diharapkan rata-rata di antara 90%. Berarti bahwa kesenjangannya tidak terlalu jauh. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan antara harapan dan persepsi
wisatawan terhadap jasa pelayanan yang diberikan jika ditinjau dari faktor demografi, jenis kelamin, negara asal wisatawan, tujuan perjalanan, dan pendidikan pada wisatawan berdasarkan kelompok usia, jenis, dan status pekerjaan. Demikianlah analisis dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was kissing you with my eyes open.